Kiai Haji Arskal Salim GPMA. Takdim dan hormat kami haturkan kepada beliau, saya Toha beserta Ibu Kasubag, Ibu Haji Siti Nur Mauna, kemudian Ketua Tim, para panitia beserta Widya Suara, dan lebih khusus lagi peserta Latsar pada siang hari ini yang semua sangat berbahagia menanti kerawuhan guru besar kita bersama walau dari layar kaca. Kiranya nanti materi-materi yang sangat penting bisa kita terima dari beliau. Satu hal yang perlu saya sampaikan, nanti secara detail akan sampaikan CV beliau oleh Bu Kasubag. Yang pertama, beliau itu adalah santri bisa Tuhan, sejati di Australia dan pasca sarjananya juga di luar negeri. Itulah yang layak kita teladani dari beliau. Kemudian jabatan akademis beliau sudah habis terakhir karena beliau sudah profesor, dan kemudian jabatan di kedinasan beliau sudah sangat berpengalaman, pernah direktor, pernah juga beliau sebagai sekretaris badan, beliau pernah juga sampai sekarang menjadi sekretaris dirjen. Dan saya yakin materi yang akan disampaikan beliau itu perlu kita genggam, kita laksanakan tugas sesuai dengan saran-saran beliau sehingga tugas kita semakin baik di kedinasan kita. Saya persilahkan Bu Kasubag untuk membacakan CV beliau secara detail, dan sekali lagi Pak Prof, saya sangat bangga dan gembira di tengah kesibukan panjenengan berkenan memberikan materi melalui para peserta latsar ini yang tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian, terima kasih, dan marilah kita ikuti dengan seksama. Nah, biar kita ada pepatah, lebih kenal sehingga lebih sayang lagi. Saya persilakan Bu Uun untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Prof. Arskal Salim yang kami hormati, Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Toha Isakinisi, Bapak Dr. Muhammad Toha, Bapak Ibu Widya Iswara, Bapak Ibu Panitia, Ketua Tim Pelatihan, dan yang kami banggakan rekan-rekan adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini izin melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan Pak Toha untuk menyampaikan biodata beliau. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kita kenalan dulu. Beliau lahir di Ujung Pandang 1 September 1970, Profesor Dr. Muhammad Arskal Salim GPMAG. Saat ini jabatan beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Pendis, beliau adalah Sekretaris Balitbang Diklat Kementerian Agama yang menaungi Balai Diklat Keagamaan Semarang termasuk di dalamnya. Beliau juga merupakan guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Instruktur Nasional Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama. Tahun 2017 sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur PTKI Kementerian Agama. Pernah juga menjabat sebagai serta pernah menjabat sebagai Senior Lecturer di Western Sydney University, Australia. Riwayat pendidikan beliau S1 di Fakultas Syariah YIN Jakarta tahun 94, lulus 94, S2 di Pasca Sarjana YIN Jakarta 98, dan S3 beliau PhD di Melbourne University Australia tahun 2006. Baik, kami untuk menyampaikan materi tentang muatan teknis substantif lembaga, dan telah hadir bersama kita peserta pelatihan dasar yang siap untuk menerima arahan bimbingan dari Prof. Arskal. Waktu sepenuhnya kami haturkan, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudari sekalian, Pak Prof. Arskal Salim sedianya tadi sudah siap untuk masuk, ternyata ada tamu, jadi sebentar lagi beliau akan bersama. Tunggu sebentar ya. Yes, siap Bapak. Matur nuwun Baik. informasi ini pun. Assalamualaikum. Pak Kiai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Nggih, mohon izin Pak Prof, kita mulai nggih Pak Prof nggih. Iya, silakan. Langsung aja. Baik. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Tongtian, Rahayu, Rahayu, Sampurasun, Hong Ulun Basuki Langgeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita akan mendapatkan materi yang sangat penting dari guru besar saya, guru besar kita bersama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Arskal Salim GP MAG. Tim kami aturkan kepada panjenengan Pak Prof. Mohon yang masih bocor-bocor dijaga mic-nya ya. Nah, kalau menjaga mic aja nggak bisa, bagaimana di kau menjaga hatiku gitu. Saudara peserta sekalian yang sungguh sangat saya hormati, ini sebuah kebanggaan bagi kita. Beliau berkenan memberikan materi tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Pak Prof, di hadapan kita ada saya, Toha, kemudian Bu Uun selaku Kasubag, kemudian Ketua Tim, Panitia, dan Media Suara. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peserta latsar yang tersebar di seluruh provinsi DIY dan Jawa Tengah. Pak Profesor yang sungguh sangat saya hormati, sekali lagi kami atas nama semuanya mengucapkan terima kasih. Hadirin sekalian yang berada di tempat dimanapun saudara berada, perlu saya perkenalkan bahwa beliau ini sosok akademis yang sudah tuntas karena gelar tertinggi beliau adalah profesor, sudah habis berarti akademisi yang sudah tuntas. Kemudian beliau ini jabatannya pernah menjabat sebagai rektor di Jambi, beliau pernah sebagai direktur, beliau pernah menjadi sekretaris badan, dan sekarang ini sekretaris dirjen. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, beliau itu santri sejati, beliau mondoknya di Darul Rahman, Jakarta, murid Romo Kiai Haji Sukron Mahmud. Dan yang perlu dibanggakan lagi, meskipun beliau santri sejati, tapi pendidikan beliau di luar negeri. Beliau studinya di Australia, di Amerika, sehingga layak untuk kita teladani dan orang Kementerian Agama harus mencontoh beliau. Santri tapi go internasional. Kiranya itu pengantar dari kami dan marilah kita ikuti dengan seksama materi yang sangat penting yang akan disampaikan oleh beliau, guru besar kita bersama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Arskal Salim. Dan marilah kita ikuti dengan seksama, kiranya nanti ini bisa kita gunakan bekal untuk melaksanakan tugas yang lebih baik di tempat kita masing-masing. Dengan penuh pengharapan dan hormat, kami persilahkan Pak Profesor Dr. Kiai Haji Arskal Salim GP untuk memberikan materi dengan waktu yang telah ditentukan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati, saya takzimi Pak Yai Kiai Haji Muhammad Toha, ya. Ampun Pak Prof, sembah nuwun Pak Kepala Prof. Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang sebentar lagi akan menjadi dosen ya.
Amin, amin Pak Ya. Prof. Amin. Heeh. Sembah nuwun Tahun bantuan Pak Prof. tahun Sembah tahun nuwun. 2026 kan ya, insya Allah ya. Heeh. Jangan Siap dulu, Pak Prof. Prof. Oke Pak Prof. Ganti sibuk Pokoknya dulu. pokoknya kalau jadi dosen harus jadi guru besar loh ya. Heeh. Amin, Iya, amin Pak iya, Prof. Mohon bantuan Pak jangan Prof. cuma jadi dosen aja, harus jadi guru besar lah pokoknya. Ya. Siap Pak Prof. Amin, amin. Ya, yang saya hormati juga Kasubag TU BDK, Kasubag Pak Prof. Nggih, Prof. Kasubag TU Matur ya, suwun, nggih. BDK Semarang nih, Mbak Uun ya. Terima Nggih. kasih Mbak Uun sudah menghubungi saya ya. Saya pikir karena saya kemarin nggak bisa terus nggak diajak-ajak lagi gitu ya. Rupanya masih diingat diundang, makasih loh. Heeh. Habis kemarin memang susah betul itu. Menguji, karena menguji itu kan butuh waktu, spare waktu yang cukup ya, minimal 2 jam 3 Betul Pak jam. Prof. Nah, jadi Betul Pak saya Prof. nggak berani pastikan gitu ya. Kalau ngisi gini paling setengah jam sampai 1 jam paling lama. Jadi insya Allah lah bisa. Benar Pak Prof. Para Iwidai Suara, seluruh panitia, penyelenggara, staf di BDK Semarang yang saya hormati, serta yang saya cintai, segenap para peserta pelatihan ya, Latsar CPNS yang ditempatkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY Semarang. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, di hari Rabu kita bisa bertemu bersama-sama dalam rangka mengikuti materi latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Untuk itu saya menyampaikan selamat kepada seluruh peserta ya, karena bagaimanapun sudah sampai pada tahapan ini, berarti saudara sebentar lagi resmi secara 100% menjadi PNS Kementerian Agama. Ya. Amin. Kalau belum mengikuti Latsar itu belum sampai 100%. Ya. Baru 80%. Ya. Saya ingat dulu waktu masih menjadi CPNS itu, namanya CPNS itu kita sangat hati-hati sekali ya. Jangan sampai ada salah-salah langkah ya. Kemudian nanti malah kena tegur, kena hukuman disiplin, wah udah repot itu ya. Jadi saat menjadi CPNS ini tunjukkan bahwa memang saudara sungguh-sungguh mau bekerja di Kementerian Agama, sungguh-sungguh mengabdikan diri dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi Kementerian Agama, terlepas di jabatan fungsional yang saudara-saudara miliki atau emban hari ini. Baik, hari ini saya ditugaskan oleh BDK Semarang untuk menyampaikan materi muatan teknis substansi lembaga. Ya, ini semua materi disebut kayak begini. Jadi kalau di Kementerian Agama materinya ini, Kementerian Keuangan juga sama nama materinya, Kementerian Pendidikan, ya. Semua kementerian sama. Tinggal isinya apa itu muatan teknis substansi lembaga, ya. Nah, kita di Kementerian Agama pastinya bicara soal visi misi, program prioritas, dan nilai-nilai dasar Kementerian Agama. Nah, untuk itu saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian pertama-tama untuk memahami ya bagaimana visi dan misi kita ke depan sebagai bangsa, sebagai negara. Dan itu kita coba dalami melalui Astacita Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Karena dari situlah 5 tahun ke depan kita akan melihat langkah-langkah strategis pembangunan nasional, dan terutama kita adalah ASN Kementerian Agama, pembangunan di bidang agama. Baik, mungkin bisa ditampilkan materi paparan dari saya, sehingga saudara-saudara semua nanti bisa mengikutinya. Ya. Nah, Astacita ini adalah 8 cita-cita yang
ingin wujudkan oleh kepemimpinan Republik ini dalam rangka memajukan, mensejahterakan masyarakat. Nah, dari 8 astacita ini, lanjut ke halaman 2. Dari 8 astacita ini, asta itu kan 8 ya, 8 cita-cita. Dari 8 astacita ini, yang relevan dengan Kementerian Agama itu ada pada nomor 4, ya, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, ya, SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Nah, wilayah kerja Kementerian Agama, yaitu pada fungsi agama dan fungsi pendidikan, itu ada pada astacita nomor 4 ini. SDM, pendidikan, gender, peran perempuan, pemuda, dan juga penyandang disabilitas. Yang mana lagi? Yang menjadi bagian penting dari tupoksi Kementerian Agama juga ada pada astacita nomor 8. Yang bunyinya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Jadi di sini fungsi agama. Kalau tadi nomor 4 itu fungsi pendidikan. Ya. Di sini fungsi agama gimana? Fungsi agama yang berdampak bagi kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, dengan alam, dengan sesama umat manusia, dengan budaya, ya, serta mewujudkan masyarakat yang rukun, yang toleran antar umat beragama. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa fungsi agama, fungsi pendidikan itu termaktub dalam astacita Bapak Presiden Prabowo. Nah, bagaimana Kementerian Agama mendukung, bagaimana implementasinya? Kita coba lihat dalam slide berikutnya. Untuk mendukung pelaksanaan astacita Presiden, yaitu mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dan beragama yang berdampak, maka ditetapkanlah program prioritas Menteri Agama tahun 2025-2009. Ya. Jadi di sini ada upaya-upaya, langkah-langkah yang sistematis. Tidak hanya bicara secara umum, ya, apa yang dituangkan di dalam astacita itu kan merupakan arah kompas kemana kita mau melangkah terkait dengan pendidikan dan agama. Nah, Kementerian Agama menyusun ada asta prioritas namanya, ya. Protas itu singkatan program prioritas yang bertujuan agar Kementerian Agama itu memiliki dampak, kemenak berdampak. Apa saja 8 itu? Yang pertama, meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. 2, penguatan ekoteologi. 3, layanan keagamaan berdampak. 4, mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. 5, pemberdayaan pesantren. 6, pemberdayaan ekonomi umat. 7, sukses haji. 8, digitalisasi tata kelola. Nah, sekarang karena sekarang sudah ada Kementerian Haji, maka sukses haji di tahun 2025 saja berlaku, ya. Tahun 2026 itu nanti akan beralih dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji. Lalu sukses haji ini akan kita ganti 1 poin, ya. Cuma sekarang belum disepakati, belum ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi kita menunggu apa arahan Menteri Agama untuk menggantikan sukses haji. Karena sukses haji ini salah satu program prioritas yang sudah dipindahkan menjadi mandat baru Kementerian Haji. Nah, dari 8 asta protas ini, kemenak berdampak, yang relevan dengan para guru, tenaga pendidik, dosen, dan semuanya adalah yang nomor 4, mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi, serta pemberdayaan pesantren. Itu 2 itu, ya. Itu terkait dengan Ditjen Pendidikan Islam, termasuk juga dengan Direktorat Pendidikan Agama di Bimas agama-agama, ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya.
Sisanya yang lain ada soal kerukunan, ya, cinta kemanusiaan, ada penguatan ekoteologi, ada tata kelola, dan pemberdayaan ekonomi umat. Nah, kita lanjut. Dari sekian program prioritas yang ada, ya, kita lihat bahwa masing-masing itu ada penanggung jawabnya, ada pengelolanya. Ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Direktur Jenderal Pendis kebagian masalah pendidikan, ya, nomor 4 dan nomor 5 pemberdayaan pesantren. Lalu juga ada Pusat Kerukunan Umat Beragama, kebagian tentang kerukunan cinta dan kemanusiaan. Lalu untuk ekoteologi ini ditangani oleh Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM. Bimas Islam ini terkait dengan layanan keagamaan berdampak, termasuk juga seluruh bimas-bimas agama lain, ya, termasuk program pemberdayaan ekonomi umat. Ini adalah layanan yang disiapkan oleh Ditjen Bimas agama-agama. Kemudian untuk tata kelola ini dikendalikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. Ya. Jadi digitalisasi tata kelola itu kita semua mengacu kepada kebijakan ataupun pelaksanaan yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Agama. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, sekarang semua itu bisa diwujudkan program-program prioritas kalau kita memiliki budaya kerja yang baik. Kalau struktur kerja kita sudah punya, ya, institusi kita sudah punya, tapi budaya kerja ini yang terus kita tingkatkan, yang terus ingin kita wujudkan secara optimal. Ya. Nah, Kementerian Agama memiliki 5 nilai budaya kerja. Saya yakin Ibu Bapak sebagian yang sudah pernah lama berkecimpung sebelum menjadi PNS, sudah kerja di Kementerian Agama, pastinya sudah mengenal ini. Ya. Apa saja yang menjadi 5 nilai budaya kerja itu? Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah profesionalitas, yang ketiga adalah inovasi, yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima adalah keteladanan. Nah, coba kita perhatikan satu persatu. Apa saja yang menjadi isi daripada 5 nilai budaya kerja itu. Yang pertama adalah integritas. Integritas maksudnya adalah konsistensi, keselarasan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita ucapkan. Itu semuanya betul, semuanya baik dan benar. Konsistensi itu. Jadi tidak hanya kita bicara bahwa harus masuk disiplin. Jam sekian berangkat kantor, masuk kantor, pulang kantor jam sekian. Tapi nyatanya perbuatannya terlambat masuk kantor. Nah, itu tidak berintegritas. Karena itu kita lihat di sini, ya, integritas itu diukur oleh indikator yang positif maupun negatif. Kalau positif, saya yakin semua ibu bapak sudah paham, sudah sadarlah, ya. Gampang, sesuatu yang baik-baik itu kadang tidak dirasakan, ya. Sebegitu seringnya dilaksanakan atau sudah taken for granted dilakukan, jadi tidak tidak terasa, ya. Tapi indikasi negatifnya, indikator negatifnya inilah yang kemudian akan menjadi hal yang memicu kalau sesuatu itu berbeda dari yang seharusnya. Misalnya, dalam indikator negatif integritas terjadi pelanggaran sumpah dan janji pegawai atau jabatan. Nah, itu berarti sudah tidak berintegritas kalau melanggar sumpah dan janji. Saya yakin semua ini saat kemarin dilantik sudah mengambil sumpah kan? Sudah ya? Nah, itu berarti ingat itu, apa saja yang pada saat itu diucapkan pada sumpah dan janjinya sebagai PNS baru. Kemudian integritas juga ditentukan kalau seseorang itu melakukan perbuatan itu secara natural atau tidak natural, manipulatif misalnya. Ya. Ada rekayasa-rekayasa gitu. Ada skenario-skenario yang dibuat gitu. Nah, itu sudah tidak integritas.
lakukan apa yang sesuai yang sudah diatur dalam ketentuan regulasi. Bagaimana ketentuan peraturan Menteri Agama? Bagaimana ketentuan yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Keuangan? Laksanakan. Itu semua adalah bukti bahwa saudara berintegritas. Berikutnya, yang disampaikan di sini bahwa satu indikator ya, integritas itu bersifat negatif apabila menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan. Ya. Jadi kalau saudara menerima transport, menerima honor, menerima gaji, menerima tunjangan, itu semua dalam ketentuan. Tidak apa-apa, itu tetap integritas. Ya. Tapi saat ada penerimaan di luar ketentuan itu yang sudah diatur, maka ini bisa disebut bahwa integritasnya terdampak, ya. Integritasnya terindikasi negatif. Seperti itu. Jadi semua pemberian yang di luar ketentuan. Jadi kalau sepanjang ada aturannya, maka ya boleh, ya, menerima tunjangan, menerima gaji, menerima honor, menerima uang makan, ya, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Itu ada ketentuannya. Yang tidak ada ketentuannya, nah disitulah kemudian menjadi indikator seseorang itu berintegritas atau tidak. Lanjut, yang kedua, nilai dasar yang kedua adalah inovasi. Inovasi sebenarnya sudah ada barangnya, sudah ada prakteknya, sudah ada produknya. Tapi kita ingin lebih baik lagi. Kita sempurnakan lagi. Ada hal-hal yang baru yang kita mau tambahkan. Itulah inovasi. Nah, seseorang dianggap tidak inovatif kalau dia cepat puas. Ah, sudahlah, ini sudah bagus. Buat apa capek-capek lagi melakukan itu? Buat apa lagi mengusulkan sana-sini? Capek. Nggak usahlah kita sampaikan ide-ide baru kepada pimpinan. Nanti kita yang disuruh-suruh. Ah, itu berarti tidak inovatif kalau punya pikiran seperti itu. Atau bersikap apatis, ya. Ada persoalan-persoalan, tidak mau merespon dengan baik, tidak cepat tanggap. Ah, bukan urusan saya. Itu urusannya bagian apa, gitu kan. Nah, itu bagian TU, ini bukan masalah saya. Nah, itu juga adalah sikap yang apatis, yang tidak ingin memberikan kontribusi terbaiknya. Malas belajar, bertanya, berdiskusi, ini juga contoh bahwa orang ini tidak inovatif. Seorang disebut mau berinovasi apabila dia terus mau belajar, mengembangkan diri, ya, terbuka terhadap ide-ide pengembangan yang lebih baik lagi. Lanjut, yang ketiga, tanggung jawab. Apa maksud tanggung jawab? Seorang disebut bertanggung jawab kalau dia bekerja secara tuntas, tas-tas, ya, sampai selesai. Nggak di tengah jalan berhenti atau di tengah jalan ngasih orang lain, mohon maaf saya nggak bisa, tolong bantuin selesaikan. Itu tidak tanggung jawab, ya. Dan konsekuen. Kalau ada apa-apa kesalahannya, ya dia terima, dapat sanksi. Tapi kalau dia baik, mendapatkan penghargaan, dia akan mendapatkan juga pujian, ya. Itu namanya konsekuen dalam menerima tanggung jawab. Nah, seorang dipandang tidak memiliki tanggung jawab kalau dia tidak mau menerima risiko atas hasil pekerjaan. Ya, namanya pekerjaan bisa baik bisa buruk. Kalau buruk, terima tanggung jawab, ya. Kalau baik, terima pujian. Kan begitu. Kemudian orang yang bertanggung jawab adalah orang yang tidak suka menunda-nunda atau menghindari pelaksanaan tugas atau memilih-milih pekerjaan. Kalau bertanggung jawab, nggak usah. Apapun yang disuruhkan, diperintahkan, laksanakan, siap. Nggak usah pilih-pilih. Pak, itu terlalu jauh, Pak, tempatnya saya nggak bisa, Pak. Bisa nggak ditarik ke sini aja, yang lain yang kerjakan. Ah, itu sudah nggak jelas tanggung jawabnya itu. Kalau milih-milih pekerjaan seperti itu. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian, yang kita yang keempat, ya, tanggung jawab yang keempat, ya. Berikutnya adalah keteladanan, yang kelima. Keteladanan itu adalah suatu sikap untuk menunjukkan contoh bagi orang yang
lain ya. Karena kita tahu juga kayaknya ada yang lompat tadi ya, tapi nantilah. Mohon maaf, nanti kita selesaikan. Ada satu profesionalitas yang tidak masuk dalam penjelasan saya tadi, lompat. Nggak apa-apa. Nah, keteladanan ini terukur dengan sikap seseorang yang terpuji, ya, menjadi teladan, tidak tercela sifat-sifatnya, lalu memperlakukan orang dengan adil, ya, tidak subjektif. Juga kalau ada sesuatu yang kurang pas, itu segera bereaksi, ya, tidak mau membiarkan adanya sesuatu hal yang terjadi pelanggaran. Itu adalah keteladanan. Jadi tokoh yang bisa menunjukkan sikap yang ideal sehingga orang mau tergerak hatinya mengikuti langkah yang dilakukan sosok itu. Itulah keteladanan. Dan itu yang kita harapkan muncul dalam pribadi-pribadi ASN Kementerian Agama, termasuk saudara-saudara sebagai CPNS baru. Nah, sekarang balik ke hal yang tadi yang saya skip ya, atau terlewatkan, yaitu profesionalitas. Profesionalitas itu kata dasarnya adalah profesi. Profesi itu adalah keahlian, pekerjaan. Nah, masalahnya pekerjaan atau keahlian itu belum tentu semua adalah profesi. Tukang jahit profesi atau bukan? Tukang apa lagi? Tukang parkir profesi atau bukan? Ya, tukang gitu kan, pasti bukan gitu. Karena dia tidak ada pendidikannya, tidak ada keahlian yang ditekuni dalam berbagai jenjang. Profesi adalah suatu keahlian, pekerjaan yang ditekuni ya lewat pendidikan dan juga ada jenjang karirnya ya. Ya, profesi kayak guru profesi, lawyer profesi, dokter juga adalah profesi. Nah, profesionalitas, makanya kalau orang itu disebut profesional, ya, profesionalitas dimiliki kalau dia bekerja secara disiplin, tekun kepada apa yang menjadi profesinya. Dia sebagai guru, sebagai dosen, sebagai lawyer, sebagai dokter, sebagai pilot, sebagai apoteker, ya, dia kompeten. Ya memang tidak main-main, namanya belajar cukup lama, pastinya kompeten. Dengan tepat waktu dan hasil terbaik. Ini dianggap profesional ya. Itu tingkatan orang yang sudah lama bertahun-tahun melakukan hal yang sama berulang-ulang, maka dia tepat waktunya dan hasilnya terbaik. Orang kalau sudah profesional itu bakal dibayar mahal ya, tidak mungkin murah karena hasilnya itu presisi ya, hasilnya betul-betul hebat. Nah, seseorang tidak dianggap profesional kalau tidak punya perencanaan yang matang. Jadi kalau saudara diminta menjadi panitia, diminta untuk menyusun suatu dokumen, ya, rencanakan dulu, ya. Kalau tidak ada rencana, tidak ada timeline, tidak ada kerangka, maka Anda bekerja serampangan aja, nggak disebut bekerja secara profesional itu. Ya. Apalagi kalau timelinenya dibuat molor-molor terus gitu kan, tertunda-tunda terus, wah tidak ada profesionalitas sama sekali kalau gitu. Maka profesional itu juga dengan melakukan pekerjaan dengan hasil yang sesuai standar. Jadi ada standarnya. Disitulah diukur seorang profesional atau tidak. Ibu Bapak yang berbahagia, terakhir yang mau saya sampaikan karena ini waktu juga ya, saya masih ada kegiatan lain. Saudara menjadi CPNS adalah pilihan, bukan suatu paksaan. Jadi tunjukkanlah kepada sekelilingmu, atasanmu, kolegamu, bahwa saudara memang sungguh-sungguh menjadi PNS yang baik. PNS bukanlah semata-mata hanya menjadi batu loncatan atau sebagai pegangan status ya. Karena kalau itu nanti saudara akan mengalami suatu fase kebosanan ya. Tapi kalau saudara betul-betul punya niat untuk melayani, niat untuk membangun masyarakat, membangun bangsa, membangun negara, insya Allah saudara akan menjadi PNS
yang dibukakan jalan, dibukakan kemudahan untuk berpartisipasi, berkontribusi membangun bangsa ini. Saya pikir itu saja semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BDK, Bapak Terima kasih Pak Yai Prof. Muhammad Toha dan juga Pak Ibu Kasubag TU ya Ya, terima kasih, atas Prof. kesempatannya ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak dapat sampai Nggih, lanjut ya. siap Pak Mohon Prof. maaf. Insya Allah lain waktu kita bertemu kembali Pak Yai ya. Kami Semuanya harap Pak juga Prof. Nggih, sehat-sehat kami harap. selalu dan Amin, terus amin. tingkatkan kompetensi saudara-saudara dimanapun berada. Nggih. Akhirnya saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Dr. Kiai Haji Fit ya Pak Alif, Yai. GP, MAG, Sembanun, atas nama semuanya. Selamat melaksanakan tugas berikutnya dan kami rindukan untuk hadir secara langsung di BDK Insya Semarang Allah, saja nanti. mari Pak Yai. Demikian, nggih. Pak Uud, Nggih, ya, selamat Prof. bertugas, Sam. Pak Prof, nggih. Ya. Baik, saudara-saudari sekalian, sebuah kehormatan bagi kita, khususnya saudara yang menjadi CPNS baru. Beliau ini yang menata kediklatan sebelum beliau bergeser di sekretaris dirjen, sehingga karena jasa beliau juga lah sehingga saudara bisa melaksanakan diklat. Cuman karena biasa di PNS itu ada yang namanya rotasi, ada yang namanya mutasi, sehingga wajib bagi saya untuk menghadirkan beliau di hadapan saudara-saudari sekalian. Demikian, terima kasih Bu Un selaku Kasubag dan panitia, ketua tim, Widya Suara. Saya harus undur diri. Nggih, Terima Bapak. kasih. Nggih, Nggih, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Prof. Aduh, Pak Toha.